Taremi kemungkinan turun dari bangku cadangan lawan Genoa. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi seharusnya sudah bisa mengandalkan Mehdi Taremi di pertandingan pembuka Serie A 2024-25 melawan Genoa. Nerazzurri akan memulai kampanye untuk mempertahankan Scudetto dengan bertandang ke markas Genoa di Stadion Luigi Ferraris pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. La Gazzetta dello Sport memperkirakan Taremi akan tampil dari bangku cadangan melawan Genoa setelah berjuang mengatasi cedera ototnya. Dua penyerang utama, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram akan tampil sebagai starter. Keduanya rela memangkas waktu liburnya untuk kembali ke klub di pramusim, setelah mengetahui cedera serius yang dialami Taremi. Oleh karena itu, Gazzetta memperkirakan Lautaro akan bermain sekitar 60 menit sebelum digantikan oleh Taremi. Pemain internasional Iran itu akan melakoni debutnya di Serie A dengan masuk pada babak kedua. Inzaghi akan berusaha keras mengatur menit bermain pemain-pemain kuncinya untuk menghindari lebih banyak cedera di awal musim, mengingat musim ini akan lebih sibuk dari sebelumnya. Inter selaku juara bertahan tampaknya masih menjadi tim terkuat. Namun, Napoli, AC Milan, dan Juventus terus berbenah guna memperkuat skuad mereka untuk menantang Nerazzurri. Napoli ajak Chelsea tukar Victor Osimhen dengan Romelu Lukaku. Napoli menawarkan Victor Osimhen ke Chelsea sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain. Seiring Partenope kini ditangani Antonio Conte, Napoli ingin membuat Romelu Lukaku reuni dengan bekas pelatihnya di Inter Milan itu. Seperti diketahui, betapa gacornya bomber Belgia itu saat dipoles juru taktik Italia tersebut, Napoli siap merelakan Osimhen demi terwujudnya perekrutan Lukaku di musim panas ini. Menurut The Mirror, Direktur Olahraga Napoli Giovanni Manna dikabarkan telah berada di London untuk mendiskusikan kesepakatan pertukaran ini lebih lanjut. Chelsea sendiri memang ingin menjual Lukaku, yang bisa dipastikan bakal senang hati bermain untuk Napoli di bawah pelatih favoritnya. Conte, kendati demikian, Chelsea tampaknya lebih condong tak menginginkan Osimhen. Menurut Mirror, soalnya mereka telah memiliki incaran sendiri untuk sektor penyerang di musim panas ini dan telah mengajukan tawaran untuk pemain yang dibidik itu. Meski begitu, segala sesuatunya akan dibicarakan lebih dalam lagi di antara masing-masing pihak demi terciptanya kesepakatan menarik perihal tukar guling Lukaku Osimhen, baik dari segi personalia dan finansial. Juventus tingkatkan tawaran untuk segera bisa tuntaskan transfer Teun Koopmeiners. Juventus semakin serius dalam upaya mereka untuk mengamankan jasa gelandang Atalanta, Teun Koopmeiners, menjelang dimulainya musim Serie A 2024-2025. Setelah berbulan-bulan negosiasi yang tampaknya berjalan lambat, klub asal Turin ini akhirnya meningkatkan tawaran mereka dalam usaha untuk menyegel transfer salah satu gelandang paling berbakat di Serie A tersebut. Menurut laporan berita transfer terbaru dari Fabrizio Romano, Juventus telah mengajukan tawaran baru kepada Atalanta sebesar 900 miliar rupiah ditambah bonus sebesar 121 miliar rupiah. Tawaran ini hanya sedikit di bawah valuasi yang diinginkan oleh Atalanta, yaitu 1,04 rupiah triliun, yang menunjukkan keseriusan Juventus dalam mengejar pemain berusia 26 tahun ini. Sebelumnya, tawaran Juventus sebesar 952 miliar rupiah, yang terdiri dari pembayaran awal dan bonus, telah ditolak oleh pihak Atalanta. Struktur pembayaran yang diajukan oleh Juventus bisa menjadi salah satu alasan mengapa negosiasi berjalan lambat. Namun, kendati sudah mendekati angka yang diinginkan, belum ada kepastian bahwa Atalanta akan menerima tawaran terbaru ini. Manajer Atalanta, Gian Piero Gasperini, dan para petinggi klub dikabarkan tidak puas dengan situasi yang terus berlarut-larut ini. Mereka mungkin enggan melepas pemain kunci seperti Koopmeiners tanpa memastikan adanya pengganti yang sepadan. Di sisi lain, Juventus berada dalam posisi di mana mereka hampir tidak punya pilihan selain menyelesaikan transfer ini secepat mungkin. Thiago Motta, pelatih Juventus, sangat menginginkan Koopmeiners sebagai bagian dari skuadnya yang diharapkan bisa bersaing di semua kompetisi. Koopmeiners diharapkan dapat menjadi pemain yang dapat memberikan keseimbangan di lini tengah, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan performa tim. Meskipun sudah mendapatkan Youssouf Fofana, AC Milan masih berburu 3 pemain lagi. AC Milan telah berhasil mencapai terobosan besar dengan mendatangkan Youssouf Fofana dari AS Monaco, namun pekerjaan klub di bursa transfer musim panas ini masih jauh dari selesai. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, setelah memastikan kedatangan Fofana, manajemen Milan masih mengincar 3 nama lain untuk memperkuat skuad Paulo Fonseca. Meskipun Fofana menjadi rekrutan keempat Milan pada musim panas ini, Rossoneri masih harus menyelesaikan situasi terkait Pierre Kalulu. Proses transfer pemain asal Prancis tersebut mengalami perlambatan, dan hal ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan sebelum AC Milan melanjutkan perburuan pemain baru.
Setelah menyelesaikan kebutuhan mendasar yang telah direncanakan sejak awal musim panas, yakni bek tengah, bek sayap, gelandang, dan striker, Milan kini mulai mengamati berbagai peluang yang muncul di bursa transfer, mencari pemain yang dapat memberikan dimensi tambahan bagi tim. 3 nama besar saat ini sedang dipantau oleh manajemen Milan, Lazar Samardzic, Federico Chiesa, dan Tammy Abraham. Samardzic, yang saat ini bermain untuk Udinese, serta Chiesa dari Juventus, keduanya diperkirakan akan meninggalkan klub mereka sebelum jendela transfer ditutup. Milan terus memantau situasi mereka, dengan potensi untuk mengajukan tawaran jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Tammy Abraham menjadi opsi ketiga yang sedang dipertimbangkan. Paulo Fonseca telah lama mengidentifikasi Abraham sebagai wakil ideal bagi Alvaro Morata di lini depan Milan. Namun, hingga saat ini, manajemen masih mengevaluasi apakah langkah konkret akan diambil untuk mendatangkan salah satu dari ketiga pemain tersebut. Inzaghi siap manfaatkan ketersediaan Trisula lini serang untuk musim baru. Tahun lalu, nyatanya, Marcus Thuram dan Lautaro Martinez hanya punya sedikit kesempatan untuk beristirahat, itu pun karena situasi terpaksa. Gazzetta dello Sport mengenang minimnya menit bermain Marco Arnautovic, 1141 menit, dan Alexis Sanchez, 1110 menit, karena kebugaran kedua pemain Iran itu dengan cepat mengatasi masalah otot yang dideritanya setelah pertandingan persahabatan dengan Las Palmas dan sangat siap untuk melakukan debutnya di Serie A. Simone Inzaghi sudah mempunyai ide di kepalanya untuk menggunakan pemain Iran itu selama pertandingan yang sedang berlangsung, merencanakan estafet dengan Lautaro yang baru saja kembali dari liburan. Thuram, di sisi lain, juga memberikan jawaban yang sangat baik dalam hal fisik saat melawan Chelsea. Terserah pelatih untuk mengelola Trisula ini, karena Taremi segera menampilkan dirinya sebagai alternatif yang benar-benar valid untuk Tula dan bukan pemain pendukung biasa. Sesuatu yang sudah diuji Inzaghi 2 tahun lalu dengan Dzeko, Lukaku, dan Lautaro. Juventus bekukan Federico Chiesa dari skuad Milan saingi Roma. Juventus mengambil langkah tegas kepada Federico Chiesa, dengan tidak menyertakannya dalam sesi latihan reguler bersama tim, seiring dengan kabar ketertarikan AC Milan dan AS Roma. Sang pemain timnas Italia merupakan salah satu dari beberapa pemain bintang yang diminta pergi oleh pelatih baru Juventus, Thiago Motta, pada bursa transfer musim panas ini. Kontrak Federico Chiesa akan habis pada musim panas tahun depan, dan Juve memutuskan untuk tidak memperpanjangnya, jadi, mereka perlu menjual Chiesa pada musim panas ini untuk menguangkan kepergiannya, ketimbang harus kehilangannya secara gratis. Pelatih Thiago Motta mengatakan bahwa, keputusan sudah dibuat mengenai Chiesa dan yang lainnya. Jurnalis asal Italia, Giovanni Albanese, mengklaim bahwa hal ini artinya telah memaksa Chiesa harus berlatih secara terpisah dari skuad yang lainnya. Itu adalah pergerakan yang sudah diharapkan terjadi sebelumnya namun tetap mengejutkan mengingat peran pentingnya bersama tim asuhan Massimiliano Allegri pada musim lalu. Sementara itu, AS Roma mungkin bukan satu-satunya klub yang tertarik kepada Chiesa di Serie A, lantaran Sky Sport Italia mengatakan bahwa AC Milan juga bisa membuat penawaran bergantung kepada situasi di akhir bursa transfer musim panas. Nilai mahar minimal yang ditetapkan oleh si Nyonya tua adalah 15 juta euro, tidak untuk mengambil untung melainkan hanya untuk mengganti nilai kontraknya yang tersisa setahun tersebut. Chiesa akan berusia 27 tahun pada Oktober mendatang dan telah melakoni 51 laga bersama timnas Italia di sepanjang karirnya.